wajib seorang mukmin mukallaf mengetahui dalil. Yang diwajibkan dalam sifat wujud harus hafal dalil aklinya. Bahkan ini yang menjadi alat pendukung keyakinan kita dan untuk meyakinkan orang lain. Dalilna sifat wujud secara akal, logika, wujudu hadhil makhluqati, ayatna ieu pirang-pirang makhluk. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangankan memikirkan yang di luar diri kita, yang ada dalam tubuh kita pun cukup jadi dalil akan adanya Allah. Soalnya penciptaan manusia itu sangat rumit. Bagaimana manusia diciptakan akal sehingga berfungsi dengan akal untuk menyampaikan keinginan. Ketika lapar bisa mengadu, ketika haus, ketika punya keinginan, ketika punya cita-cita. Berapa miliar jaringan urat saraf supaya manusia bisa berbicara. Hayang ngomong kieu teh hese ieu teh. Hakikatnya gitu. Kalau tidak didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan manusia yang kompleks, bagaimana manusia itu supaya tumbuh? Mungkin sekarang bisa dibantu dengan AI, urusan buatan. Tapi tetap AI pun harus terlebih dahulu menerima input-input sehingga AI bisa berfungsi. Tapi maaf, untuk robot-robot tidak bisa bertumbuh. Tapi manusia bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa bertambah. Jangankan yang lain, secara kuku, setiap 10 hari kuku akan memanjang dan disunahkan untuk digunting. Setiap rambut, selama 40 hari, rambut laki-laki sudah waktunya untuk dipangkas rambut. Belum perubahan kulit, itu per hari berubah. Apalagi mulai binatang yang di darat dan yang di lautan. Ada lagi spesies-spesies yang bukan makhluk hidup, mulai planet dan seluruhnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri pun ada ciptaan Allah. Fanzuru maza fis samawati wal ard. Coba bayangkan apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Coba pembentukan makhluk ini secara kebetulan atau sengaja diadakan? Sengaja diadakan. Siapa yang mengadakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok-kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyatakan dirinya sebagai orang kelompok ateis, bahwa tidak percaya ada Tuhan. Semakin intelek, kadang-kadang semakin mentertawakan ketika punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Nauzubillahi min dzalik. Coba, dunia ini terus berubah, siapa yang merubahnya? Apakah bumi yang merubahnya, alam ini? Tidak. Ada zat yang maha kuasa yang membolak-balikan kehidupan di jagat raya ini. Matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, datang malam, datang siang, itu bukan hanya kebetulan. Dikarenakan ada sebagian daerah, untuk mungkin di daerah kutub-kutub itu tidak mengenal malam dan tak mengenal siang. Ada sebagian pedaerahan di
Polandia yang beberapa bulan tertentu tidak mendapatkan malam, siang terus. Meskipun biasanya jam 9 malam itu sudah malam, ternyata suasana seakan-akan sore. Mungkin untuk di Indonesia stabil antara malam dan siang. Mungkin kita bisa mengatakan, oh itu sudah biasa alam. Tapi ingat, di luar sana ada perhitungan malam dan siang yang tak stabil. Siapa yang mengukur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan manusia, siapa yang harus lahir dan siapa harus pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang harus lahir ke dunia, siapa yang waktunya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian. Semuanya diatur. Itu semua bukan kebetulan, tapi by design, dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.